Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Denny Silalahi di channel Bang De. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang penggunaan spreadsheet. Apa itu spreadsheet? Spreadsheet adalah aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Kita akan menggunakan spreadsheet dalam aplikasi Microsoft Excel di video kali ini. Mengapa kita perlu mempelajarinya? Karena di dalam dunia pekerjaan saat ini, terutama dalam pekerjaan pengolahan data dan lain-lain, aplikasi ini sangat dibutuhkan atau diperlukan. Nah, langsung saja kita pergi ke pembahasannya. Oke, yang pertama-tama teman-teman harus menyediakan dulu data tabel seperti yang sudah saya buat ini. Dan nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melengkapi beberapa bagian data tabel yang saya sudah buat ini. Seperti nanti saya akan menjelaskan cara untuk mencari spasinya, nama depan, nama belakang, durasi peminjaman, durasi dipinjam, denda, serta jenis kelamin berapa laki-laki dan perempuan. Kita bahas satu persatu mulai dari spasi. Untuk mencari spasi, kita clear dulu ini. Clear content. Oke. Untuk mencari spasi, kita bisa memasukkan rumus sama dengan find buka kurung terus tanda petik. Karena kita akan mencari spasi di urutan keberapa, kita klik spasi di tombol kita klik spasi di keyboard laptop kita. Nah, setelah itu kita buat tanda petik tutup, lalu buat tanda koma karena kita akan mencari keberadaan spasi di nomor 1 ini. Kita klik saja. Nah, di sini sudah muncul B6, itu nomor 1. Lalu buat koma. Karena ini nomor 1, kita buat di sini 1. Lalu tinggal tutup kurung. Nah, sekarang kita enter. Nah, berarti di sini spasi berada di urutan ke-8 setelah nama depan. Kita akan menghitungnya apakah benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, benar ya teman-teman, spasi berada di urutan ke-8 setelah nama depan. Nah, untuk data sampai nomor 10, seperti itu juga, kita tinggal klik 2 kali di bagian sudut bawah ini. Nanti itu otomatis akan dihitung menggunakan rumus seperti yang nomor 1. Kita klik. Nah, sudah. Ini sudah benar ya teman-teman, sesuai dengan data ini. Sekarang kita akan mencari nama depan dengan menggunakan rumus. Nama depan itu berada di sebelum spasi ya. Kita akan menggunakan juga rumus spasi nanti untuk mencari nama depannya. Hapus dulu ini untuk memasukkan rumusnya kembali. Nah, rumus yang akan digunakan untuk mencari nama depan ini yaitu left. Mohon maaf, jangan lupa untuk membuat sama dengan di awal ya. Left buka kurung nomor 1 ini, nama yang pertama ini. Lalu buat koma. Terus kita masukkan rumus untuk mencari spasi ini, yaitu tadi find buka kurung tanda kutip koma terus B6 koma 1 tutup kurung. Karena di sini ada 2 buka kurung, jadi tutup kurung juga kita buat 2 supaya nanti tidak salah ya guys perhitungannya. Lalu kita tinggal enter. Nah, di sini untuk nomor 1 nama depannya adalah dirotul. Apakah benar dirotul? Kita lihat dirotul. Oke, berarti benar ya teman-teman. Nah, untuk mencari nama depan sampai data nomor 6, seperti tadi yang kita lakukan untuk mencari spasi, kita tinggal klik 2 kali di sudut kanan bawah daripada data ini. Nah, ini otomatis sudah terisi dan dapat dibuktikan bahwa ini memang sesuai dengan di sini. Lanjut ke nama belakang. Kita akan mencari nama belakang. Nama belakang berarti berada di akhir setelah spasi. Terlebih dahulu saya akan menghapus dulu untuk memasukkan rumus. Clear content. Nah, rumus untuk mencari nama belakang ini yaitu sama dengan terus right RIGHT, lalu kita buka kurung nama yang pertama B6 koma buka kurung lagi len, kita ketik len
buka kurung lagi, nama yang pertama lagi, tutup kurung, dikurang, spasi. Karena nama belakang itu sesudah spasi, dikurang, spasi. Ini D6. Tinggal kita tutup kurung sebanyak 2 kali. Lalu enterkan. Nah, di sini nama depan untuk yang nomor 1 yaitu Nababan. Apakah benar? Kita lihat. Pilotul Nababan, berarti nama belakangnya yaitu Nababan. Benar ya teman-teman. Nah, untuk mengisi data sampai nomor terakhir, kita buat cara seperti yang tadi. Kita klik 2 kali di bagian bawah kanan daripada nama belakang. Nah, sudah terisi ya teman-teman. Itu supaya kita tidak capek-capek untuk memasukkan rumus satu persatu. Nah, selanjutnya kita akan mencari durasi peminjaman. Rumus untuk mencari durasi peminjaman ini yaitu sama dengan rumus logika, yaitu if, buka kurung, jumlah dipinjam yang ini 4, lebih kecil, kita buat lebih kecil sama dengan 2, koma. Nah, berarti jika jumlah dipinjam lebih kecil atau sama dengan 2, berarti lama pengembaliannya di sini yang kita beli ini berarti itu 2. Kita masukkan saja langsung. Mohon maaf. Nah, tanda komanya salah, mohon maaf ya. Kita hapus, kita buat tanda koma. Tadi jika jumlah dipinjam lebih kecil atau sama dengan 2, berarti lama pengembaliannya kita masukkan ini L22. Lalu selanjutnya kita buat koma, kita masukkan lagi if, buka kurung, jumlah dipinjam lagi lebih kecil. Sekarang kita buat lebih kecil sama dengan 4. Tadi kan sudah sama dengan 2, sekarang kita masukkan lebih kecil sama dengan 4. Nah, yang ini kita buat dulu koma. Kita buat dulu komanya. Karena ini kan lebih kecil dari sama dengan 4, berarti kita masukkan yang ini L23. Setelah itu kita buat koma, kita masukkan saja selanjutnya yang 6, L24. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Tutup kurungnya di sini ada 2, berarti kita buat 2. Setelah itu kita enter saja. Nah, di sini sudah keluar 4. Lalu nanti kita klik 2 kali. Nah, di sini 0. Kenapa ini bisa 0? Berarti yang kita lakukan sebelumnya tidak berlaku di tabel ini. Kita bagaimana untuk mengatasinya? Di rumus ini kita tambahi dengan S, atau kita tahu juga dengan lambang dolar, yaitu dolar. Kita tambahi di sininya supaya nanti datanya tidak 0 di sini. Dan yang terakhir, nah, kita enter, ini tetap 4. Nah, sudah tidak 0 lagi ya teman-teman, sudah rapi seperti ini, berarti rumus yang kita masukkan juga sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan mencari durasi dipinjam. Untuk mencari durasi dipinjam ini cukuplah mudah, yaitu kita tinggal mengurangkan tanggal kembali ini dan tanggal pinjam. Terlebih dahulu kita hapus dulu ini, clear konten. Di sini untuk mencari durasi peminjaman ini bisa menggunakan rumus ataupun langsung mengurangkan dengan cara manual. Jika kalian ingin menggunakan rumus yang akan kalian gunakan yaitu untuk mencari durasi peminjamannya, yaitu buka kurung, sama dengan buka kurung, tanggal kembali dikurang tanggal pinjam, tutup kurung. Tetapi karena di laptop saya ini atau di device saya ini ini rumus tidak dapat digunakan, maka saya akan menghitungnya secara manual. Namun jika teman-teman ingin menggunakan rumus ini dan komputer teman-teman mendukung untuk menggunakannya, silakan teman-teman menggunakannya. Di sini jika saya menggunakan rumus ini akan keluar seperti ini. Nah, berarti itu device saya tidak mendukung untuk menggunakan rumus itu. Nah, berarti kita akan menghitung secara manual. Tanggal kembali dikurang tanggal pinjam, berarti 22 kurang 7, 5. Di sini 3. Dan di sini, maaf ya teman-teman, di sini sepertinya ada data yang salah. Nah, ini 25 bukan 225. Berarti ini 8. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kita cek dulu apakah sudah benar. Nah, benar ya teman-teman. Ternyata sudah benar. Kira-kira seperti itu untuk mencari durasi
dipinjam. Sekarang kita mencari dendanya. Nah, selanjutnya saya akan membahas cara mencari bagian tabel denda. Karena rumusnya cukup panjang, maka alangkah baiknya saya kopikan saja agar tidak terlalu lama. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, kita masukkan rumus yang sudah kita copy tadi. Nah, ini. Saya akan menjelaskannya sedikit. Jadi rumus yang digunakan untuk mencari bagian denda ini yaitu sama dengan IF buka kurung K6. K6 di sini yaitu durasi dipinjam. Dikurang J6. J6 yaitu durasi peminjaman. Lebih kecil dari G22. G22 yaitu lama keterlambatan. Yang nomor satu ini. Jadi nanti G23, G24 itu lama keterlambatan bagian 2, bagian 3 sampai seterusnya. Dan di sini ada dibuat H22, H23, dan H24. H itu adalah denda yang di sini. H22 yaitu 2000, H23 yaitu 4000, H24 yaitu 6000. Nah, itu nanti dimasukkan. Kira-kira seperti itu, lalu kita klik enter. Nah, inilah denda yang diperoleh dari hasil pencarian yang didapat dari durasi peminjaman, durasi dipinjam. Untuk mencari data nomor 2 sampai nomor 10, seperti langkah yang kita buat tadi, yaitu kita tinggal klik 2 kali ini. Nah, yaitu ini. Inilah denda yang akan dibayar oleh mereka ini. Nah, selanjutnya di sini ada tabel mencari jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan rata-rata pinjaman. Rumus untuk mencari laki-laki dan perempuan itu hampir sama. Kita hapus dulu sebentar. Mohon maaf, salah menghapus. Kita clear dulu, clear konten. Nah, ini rumus yang dipakai untuk mencari jumlah laki-laki dan perempuan yaitu rumus sama dengan countif buka kurung jenis kelamin yang ini. Karena kita akan mencari berapa jenis kelamin laki-laki dan perempuan di sini, kita pilih semuanya. Nah, ini. Lalu kita buat koma. Lalu tanda kutip. Nah, di sini kita akan mencari laki-laki, maka kita buat L. Lalu tanda kutip lagi. Tutup kurung. Nah, kira-kira seperti itu, kita tinggal klik enter. Nah, jumlah laki-laki adalah 6. Kita hitung apakah benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, benar ya. Seperti itu juga untuk mencari jumlah perempuan. Sama saja rumusnya dengan mencari jumlah laki-laki. Nah, tetapi nanti L-nya ini diganti menjadi P. Seperti ini contohnya. Kita akan mencari perempuan. Kita copy dulu ini. Nah, kita paste. Kita ganti L-nya menjadi P. Lalu enter. Nah, perempuan di sini ada 4 orang. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Benar ya teman-teman. Rumus untuk mencari rata-rata ini yaitu sama dengan sumif buka kurung C6. C6 yaitu yang ini. Aduh, C6. Oh, per 22. C6. Nah, selanjutnya rumus untuk mencari rata-rata ini yaitu sama dengan sumif. Kita masukkan saja jenis kelamin ini yaitu C6 C15, tanda kutip L itu untuk mencari rata-rata laki-laki, dan nanti untuk mencari rata-rata perempuan kita buat P dibagi dengan ini 22 D22. D22 adalah yang laki-laki ini, maka didapat hasilnya 3,333 sekian. Nah, seperti itu juga untuk mencari perempuan, rata-rata perempuan. Rumusnya sama dengan laki-laki, tetapi ini diganti L-nya tadi diganti menjadi P, dan D22 itu menjadi D23 karena ini sudah bagian yang ketiga ini. Kira-kira seperti itu. Kita enterkan saja. Mohon maaf. Nah, ini untuk mencarinya. Kira-kira seperti itu saja
penjelasan yang dapat saya berikan pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.